È la seconda volta che vomito. Di suatu restoran, seorang bernama Lisa lagi menunggu mobil yang akan membawanya ke kampung halaman. Alasan dia pulang ternyata ingin menggugurkan bayi yang sekarang lagi dia kandung. Karena suatu alasan, Elisa dan ortunya memutuskan melakukan hal itu. Tak lama mobil yang dia tunggu pun tiba. Si pemilik mobil bernama Fabrizio, sebelum berangkat dia membuat video perkenalan untuk diposting di IG-nya. Ada juga penumpang yang lain, seorang dokter bernama Ricardo dan sepasang kekasih bernama Mark dan Sofia. Setelah rekaman selesai, mereka pun berangkat. Di perjalanan mereka menikmati minuman keras yang disediakan Fabrizio. Benvenuti in questo nuovo video. Ma amici di Fabrizio? Sì, l'ha scelto la mia sorella. Raccontare però qualche cosa di più. No. Chi era il dio del... Stars. Club. L'altro nome del grano? Lalu singkat waktu, Mark melihat berita di koran tentang ada mafia sekitar yang membuat resah masyarakat. Tapi setelah munculnya wali kota baru merupakan seorang wanita, masyarakat sekitar merasa aman karena wali kota tersebut berani melawan mafia. Tak lama Elisa kembali mual dan mereka pun memutuskan berhenti sejenak. Something's up. The wedding and there'll be grandparents already. Saat berangkat kembali, si Mark sekarang yang ambil alih kemudi. Sementara yang lain lagi bobo, Mark dan Fabrizio lagi ngobrol. Di ngobrol-ngobrol itu diketahui ternyata Fabrizio tinggal di daerah sini, di daerah yang sekarang posisi mereka berada. Dan dulunya dia telah kuliah di jurusan perfilman, makanya dia suka bikin video-video pendek. Tak lama tiba-tiba alat pembantu pendengaran di telinganya berbunyi. Melihat itu Mark bertanya apa penyebab Fabrizio menggunakan alat itu. Fabrizio menjawab waktu dia sekolah seorang pembuli membenturkan kepalanya 3 kali dan akhirnya jadilah begini. Setelah Fabrizio bercerita, Mark memutuskan buat minum-minum sambil mengemudi. Tapi tiba-tiba, Mark! ya, Fabrizio melihat ada kambing mati di depan dan secara spontan langsung membanting setir sehingga membuat mereka menabrak pohon. Saat sadar hari sudah terang dan mereka langsung mengangkat Mark yang terluka, sedangkan Fabrizio hanya menenangkan diri karena panik. Ricardo pun memberi pertolongan pertama sekaligus menyuruh Elisa menelpon bantuan. Tapi saat menelpon panggilannya tidak terhubung karena jaringan tiba-tiba jelek. Tak lama mereka baru menyadari jika lokasi mereka berada bukan di jalanan, melainkan di tengah hutan. Tentu melihat itu mereka semua bingung karena dirasa pas tabrakan lokasinya tidak jauh dari jalan. Kemudian Elisa melihat ada rumah di dekat situ. Mereka pun ke sana dengan tujuan ingin minta bantuan. Tapi setelah dilihat-lihat si pemilik rumah tidak ada. Akhirnya mereka memutuskan buat ke mobil terlebih dahulu menunggu si pemilik rumah kembali. I tried to steer away from it, but Fabrizio... Male perché si stava addormentando, se non sterzavo. Man, if you hadn't taken the wheel, we would... Si Mark pun menjelaskan apa yang terjadi. Tabrakan itu terjadi karena Fabrizio yang membanting setir. Fabrizio juga tidak mau disalahkan sepenuhnya. Jadi dia juga membela diri dengan memberitahu jika Mark sempat tidur saat mengemudi. Mark yang merasa tidak melakukan itu sempat marah. Tapi dia memilih mengalah karena sudah terlanjur. Mark yang baru sadar jika mereka berada di tengah hutan terkejut karena dirasa itu mustahil. Dia ingat dengan jelas pohon yang ditabrak hanya beberapa meter dari jalan. Setelah itu Ricardo memutuskan buat mencari jalan bersama Fabrizio, sedangkan yang lain stay di mobil dan ngobrol satu sama lain. Alma, si parlava di queste persone che finiscono e scendono le scale, si trovano Devi fare i cazzi tuoi, pensa alla strada, che avremmo già... Di tempat Fabrizio mereka terhenti saat menemukan benda aneh. Terlihat ada 5 kepala sapi dan 3 boneka manusia terbuat dari kayu. Di tengah-tengahnya ada tulisan yang berbunyi 3 kesatria kehormatan. Melihat itu mereka pun memutuskan buat kembali karena 5 kepala sapi tersebut terlihat masih segar dan itu berarti ada seseorang di tempat ini. Seseorang yang baru saja telah memotong kepala sapi tersebut. Di tempat Elisa, saat Sofia tidur bersama Mark, dia memilih masuk di rumah itu karena melihat pintunya terbuka. Saat di dalam, dia melihat banyak sekali foto orang-orang menggunakan topeng hewan terbuat dari kayu. Sampai mana dia menemukan yang paling mengerikan, membuat dia panggil yang lainnya untuk dilihat bersama-sama. Ma se lo vedi non fiatare. Il secondo non è udito, ma ti gli sta accanto.
Terlihat banyak lukisan-lukisan aneh dan si Fabrizio ternyata mengetahui semua artinya berdasarkan cerita yang selalu neneknya ceritakan. Fabrizio memberitahu orang pertama di lukisan pertama berartikan tidak bisa melihat tapi dia bisa menemukanmu di malam hari. Yang kedua tidak bisa mendengar tapi dia bisa mencium rasa takutmu. Yang ketiga tidak bisa bicara tapi jika kau melihat dia jangan mengintip. Mereka bertiga adalah saudara dari dunia syaitan. Suatu ketika ada satu desa yang banyak mati karena kelaparan dan mereka bertiga datang membantu warga desa tersebut. Tapi dengan syarat harus ada 3 orang yang dikorbankan untuk diambil matanya, telinganya, dan lidahnya. Pure fossero 5. 5. Passiamo la notte nel camper. Malam harinya saat di mobil, si Fabrizio ketawa sendiri melihat apa yang terjadi kepada mereka. Dia merasa yang mereka alami sekarang seperti film horor klasik. Setelah itu dia pergi kencing, tapi tiba-tiba muncul 3 pria bertopeng di depan dia. Entah apa yang terjadi tapi scene berpindah di mobil. Setelah Ricardo melihat video anaknya, tiba-tiba lampu di rumah itu menyala. Akhirnya Lisa dan Sofia pergi memeriksa sedangkan Ricardo disuruh buat stay di mobil untuk menjaga Mark. Tak lama setelah mereka pergi, Fabrizio pun datang dan dengan panik menyuruh Ricardo pergi karena dia melihat ada orang di hutan. Ricardo yang ikut panik mengikuti Fabrizio meninggalkan Mark sendiri. Mereka berdua pun menyusul Elisa dan Sofia yang ternyata menemukan satu gadis di bagian atas rumah. Dan gadis tersebut terkurung di dalam tempat yang terbuat dari ranting kayu dalam kondisi lidahnya yang telah dipotong. Sofia pun ingin menolongnya tapi Fabrizio melarang karena itu bukan ide yang bagus. Lalu tiba-tiba lampu berubah menjadi warna merah bersamaan dengan munculnya suara sirine. Mereka pun mengintip untuk melihat apa yang terjadi. Dan ya, terlihat orang-orang bertopeng itu membawa Mark. Dan si Sofia yang mengetahui hal itu ingin turun menyelamatkannya tapi dicegah oleh Ricardo. Orang-orang itu mengikat Mark tepat di bawah mereka dan si Sofia di atas melihat secara langsung apa yang terjadi kepada Mark. Pertama, si orang sakit itu memutar musik lalu mematahkan kedua kaki Mark. Setelah itu menaruh alat aneh di kepalanya dan ternyata itu adalah alat penghancur mata. Setelah matanya Mark hancur, dia pun dibawa entah kemana. Dan si Sofia hanya bisa menangis sampai hari sudah terang. Mereka pun akhirnya memutuskan buat cabut dan si gadis dikeluarkan karena akan dibawa ikut dengan si Fabrizio yang dipercaya buat mencari jalan keluar. Di jalan kabur itu mereka menemukan banyak sekali mobil yang terlihat dan salah satu mobil di situ ada milik mobil ortunya si gadis. Itu berarti bukan hanya mereka saja yang sudah jadi korban. Posso vederlo? Chiara. Dobbiamo andare. Setelah itu mereka lanjut berjalan, tapi anehnya mereka kembali ke tempat semula. Si Fabrizio yang memandu jalan dimarahi habis-habisan oleh si Ricardo. Non lo so, non lo sai. Dottore, credimi, anch'io non vorrei. Setelah situasi mulai tenang, akhirnya mereka terpaksa memutuskan kembali di rumah karena hari sudah mau gelap. Singkat waktu, saat hari sudah gelap, Ricardo memberitahu alasan mengapa dia pulang ke kampung ibunya. Itu karena istrinya telah meninggalkan dia dan bahkan istrinya melarang dia melihat anaknya karena dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Setelah mendengar curhatan si Ricardo, si Fabrizio mulai melawak sehingga mereka semua terhibur. Dan setelah itu mereka tidur bergantian, harus ada satu orang yang menjaga.
Saat gilirannya si Fabrizio yang berjaga, dia tertidur. Dan saat Lisa terbangun, lampu sudah berwarna merah dan yang terlihat hanya dia dan Fabrizio, yang lain sudah tidak ada. Dia pun mulai memeriksa di luar dan ya, tiba-tiba sudah banyak orang bertopeng yang pandangannya semua tertuju pada dia. Dan ternyata Ricardo, Sofia dan si bocil sudah diikat. Dan nampaknya orang-orang tersebut merupakan orang desa sekitar sini yang akan melakukan ritual agar desa mereka bisa makmur. Dengan si Ricardo, Sofia, si bocil yang akan dijadikan tumbal dengan cara sama seperti yang Fabrizio ceritakan. Untungnya dengan cepat Fabrizio langsung menarik Lisa ke dalam rumah lalu mengunci pintu rapat-rapat. Lisa dan Fabrizio pun melihat ritual tersebut dijalankan tanpa bisa melakukan apa-apa. Orang bertopeng kemudian mulai membuat suara seperti sedang memanggil ayam. Kemudian pemimpin mereka yang dipercaya datang dari dunia lain mulai mengambil mata si Sofia, sedangkan Ricardo telinganya. Potongan-potongan tersebut ditaruh di alat terbuat dari kayu, kemudian dinaikkan ke atas. Setelah itu, Sofia dan Ricardo pun dibuat tewas. Lisa yang melihat itu tentu bersedih dan dia hanya bisa saling berpelukan dengan Fabrizio. Tak lama Lisa menyadari ada sesuatu yang aneh. Minuman keras yang mereka minum dia rasa telah membuat mereka tertidur. Yang mencurigakannya adalah hanya satu orang yang tidak meminum minuman itu, yaitu Fabrizio. Dan kenapa dia tidak meminumnya? Ditanya tentang hal itu, Fabrizio hanya merespon dengan merasa ketakutan dan mulai memeluk Lisa. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang memanggil Fabrizio menyuruh dia menyerahkan Lisa. Dan ya, ternyata suara itu berasal dari alat yang ada di telinganya Fabrizio. Ternyata itu bukan alat pembantu pendengaran, melainkan alat komunikasi. Ternyata si Fabrizio adalah bagian dari orang-orang bertopeng tersebut. Makanya dia tahu banyak tentang mereka. Tapi di sini masih belum diberitahu apa alasan mengapa Fabrizio melakukan itu. Karena rahasianya telah terbongkar, Fabrizio mulai bertingkah aneh. Dia mulai berteriak-teriak mengatakan Lisa telah merusak segalanya. Dan setelah normal kembali, dia pun mulai memanggil orang buat menangkap Lisa. Tutto mi hai rovinato, tutto! Singkat waktu saat tersadar, Lisa sudah dalam kondisi tangannya telah dipaku dengan posisi duduk di tengah banyaknya orang-orang desa sekitar. Dan dia saling berhadapan dengan seseorang wanita yang merupakan bos dari mereka semua. Dan jika diperhatikan itu adalah si wali kota yang beritanya telah dibaca oleh Mark saat di dalam perjalanan kemarin. Saat musik berhenti, mereka pun mulai makan, sedangkan Lisa mulai menangis. Mendengar tangisan Lisa, mereka semua justru mulai mengejeknya. Lalu tak lama si wali kota menghentikan mereka dan mulai mendekati Lisa. Kemudian memberitahu jika tak lama lagi Lisa akan dieksekusi. Setelah itu dia pun pergi. No, sfottente. Ya, ternyata semua tempat yang ada di sini telah dipasangi CCTV. Tak lama muncul mukanya si Fabrizio dan di sini terjawab alasan mengapa dia melakukan ini. Kenapa dia menjebak Lisa dan yang lain. Ternyata semua yang terjadi, apa yang dialami Lisa dan yang lain hanyalah bagian dari proses pembuatan film yang dibikin oleh Fabrizio. Ternyata Fabrizio sedang membuat film horor dengan cara merekam kejadian-kejadian yang dialami Lisa dan yang lainnya. Meskipun ada kebohongan yang dibuat oleh Fabrizio, tapi ketakutan yang dialami Lisa sangat terlihat nyata karena memang mereka mengira apa yang mereka alami adalah kejadian nyata. Apalagi Fabrizio tanpa segan-segan membuat nyawa mereka melayang. Mengetahui jika dirinya telah dijadikan korban, di sini si Lisa hanya bisa menangis pasrah. Tapi dia juga menanggapi apa yang dikatakan oleh Fabrizio dengan mengkritik filmnya sehingga membuat Fabrizio sedikit jengkel. Setelah panggilan ditutup, Lisa berusaha melepaskan tangannya dari paku yang tertancap.
Saat dia keluar, ya banyak sekali tenda-tenda yang dia temukan. Begitu juga dengan alat-alat semacam kamera, topeng terbuat dari kayu, dan terakhir paling sakit karena dia menemukan mayat dari si Ricardo, Sofia, dan Mark. Di tempat Fabrizio, ternyata dia sangat jengkel dengan kritikan yang diberikan oleh Lisa. Sampai-sampai dia berkata kalau bisa Lisa akan dia bunuh 2 kali. Di situ si Fabrizio mencurahkan rasa kekesalannya kepada orang yang belum diperlihatkan. Tapi setelah diperlihatkan, ya ternyata itu adalah si bocil bisu yang telah Lisa dan kawan-kawan selamatkan. Ternyata dia tidak bisu, lidah dia tidak putus, itu hanya pura-pura. Dan mereka berdua ternyata merupakan adik kakak. Dan ibu mereka adalah si wali kota. Itu juga alasan mengapa Fabrizio bisa membuat film tanpa ada gangguan. Ternyata ibunya adalah seseorang yang berkuasa. Di situ mereka baku cekcok saling menyalahkan satu sama lain mengenai kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan filmnya. Tapi tanpa mereka sadari, si Lisa sudah sedari tadi ada di situ dan mendengar semua pembicaraan mereka. Marah dengan perbuatan mereka berdua, Lisa pun pergi mengambil senjata beserta topeng kayu kemudian ya, si bocil yang ingin keluar langsung ditembak hingga tewas. Si Fabrizio yang melihat itu terkejut dan saat diperiksa secara kebetulan dia melihat Lisa lagi reload senjata. Dikira ada kesempatan buat menghentikan, dia pun maju tapi ya, kaki dia pun kena tembak dan sebelum dieksekusi, si Lisa memilih merekam aksi tersebut sebagai penutup film. Si Fabrizio yang tak bisa apa-apa hanya mengancam Lisa jika Lisa membunuhnya maka ibunya tidak akan tinggal diam. Lisa yang mendengar itu tidak peduli dan langsung Quanto cazzo parli? Se vuoi cappare io ti servo. Tengo paura, Ray. Setelah Fabrizio modar, Lisa pun berusaha mencari jalan keluar. Sampai mana secara aneh dia bertemu dengan satu bocil yang sedang menggunakan pelampung. Alasan mengapa lokasi syuting film tadi tak pernah ada orang yang menemukan mereka karena ternyata wilayah tersebut telah mereka beri penghalang dengan alasan area militer. Mengikuti bocil tersebut, ternyata di dekat situ terdapat satu pantai yang ramai pengunjung. Kehadiran si Lisa membuat semua perhatian tertuju padanya karena tubuh dia penuh darah. Dan karena jaringan sudah ada, pesan ibunya pun masuk dan menanyakan keberadaan si Lisa yang belum sampai-sampai. Tidak terlalu peduli dengan pesan tersebut, Lisa pun menyimpan HP-nya kemudian turun ke air dan membersihkan badannya. Dan di akhir film memperlihatkan orang-orang yang sedang membahas film tersebut secara online. Ada yang merasa film itu bagus, ada juga yang merasa film tersebut tidak bagus. Pria ini yang penasaran mulai ikut menonton juga, tapi saat ditonton dia rasa kurang menarik, makanya dipercepat. Setelah ditonton dia pun memberi dislike kepada film tersebut dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.